Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua bukan? Baik. Kali ini kita akan mempelajari materi IPS yang berjudul tentang macam-macam jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah sudah hadir semua atau ada yang sakit? Jika hadir semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Bapak Taufikur Rahman akan memberikan materi untuk belajar hari ini, yaitu materi IPS tentang jenis-jenis pekerjaanku. Nah, tentunya kalian sudah tahu tentang pekerjaan atau profesi seperti yang orang tua kalian lakukan untuk mencari uang kesehariannya. Seperti mungkin ada yang bapaknya atau ibunya menjadi guru, atau menjadi pedagang, atau menjadi supir dan sebagainya. Nah, sebelum Bapak jelaskan tentang banyaknya jenis profesi atau pekerjaan, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu bahwa pekerjaan itu Bapak bagi menjadi 4 jenis pekerjaan. Itu dilihat dari letak geografisnya. Ada yang tahu apa itu letak geografis? Nah, letak geografis adalah posisi keberadaan dari suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuk di permukaan bumi. Artinya begini. Di dataran tinggi memiliki bentuk muka bumi, yaitu yang banyaknya gunung-gunung. Nah, dari banyaknya gunung-gunung tersebut membuat suhu di sebuah dataran tinggi menjadi suhu lebih dingin. Maka di pegunungan cocoklah ditanami sayur-sayuran atau banyaknya jenis pohon. Dan profesi yang kebanyakan dilakukan di pegunungan yaitu profesi sebagai petani dan sebagainya. Maka dari itu, letak geografis ini sangat mempengaruhi dari profesi yang dijalani oleh masyarakat. Nah, kali ini Bapak membaginya dalam sebuah 4 jenis pekerjaan atau 4 jenis pekerjaan berdasarkan lokasi, yaitu ada pantai, yang kedua ada dataran rendah, yang ketiga dataran tinggi, dan yang keempat adalah pekerjaan yang di perkotaan. Nah, sebelum Bapak berbicara banyak tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan perkotaan, perlu kalian tahu bahwasanya di dalam pekerjaan itu sendiri terdapat keterkaitan atau keterlibatan. Seperti contohnya begini. Di suatu daerah terdapat perkebunan teh. Nah, di dalam perkebunan teh itu anak-anak bisa mengira-ngira bahwasanya di suatu wilayah yang memiliki perkebunan teh itu pastilah awalnya terdapat orang-orang yang bekerja sebagai penanam teh. Selanjutnya setelah teh itu tumbuh dan bisa diproduksi, maka teh itu dipetik, melibatkan seorang pekerja atau orang yang memiliki profesi pemetik daun teh. Kemudian setelah dipetik, teh itu diproses sampai menjadi sebuah produk atau kemasan. Itu pun melibatkan karyawan atau PT-PT yang bisa mengolah teh. Maka saling keterlibatan atau terkaitan dari awalnya seorang penanam teh, lalu pemetik teh, lalu pengolah teh, dan masih banyak jenis pekerjaan yang terlibat dari pada kegiatan bercocok tanam dari teh itu sendiri. Nah, oleh karena itu adik-adik mungkin bisa mengira-ngira di lingkungan kalian ada nggak sih pekerjaan yang melibatkan pekerjaan lain seperti itu. Nah, lanjut saja, kita akan mempelajari tentang pekerjaan berdasarkan 4 tempat, yaitu pantai seperti Bapak sebutkan tadi, dataran rendah, dataran tinggi, dan perkotaan. Nah, untuk pantai, mungkin kalian ada yang pernah ke pantai bukan? Nah, di pantai itu
pastilah terdapat sebuah kapal-kapal, baik itu kapal yang bentuknya besar ataupun kecil. Nah, adik-adik, kalian perlu tahu bahwasanya masyarakat yang berada di sekeliling atau di lingkungan pantai biasanya memiliki profesi atau pekerjaan itu sebagai nelayan. Selain nelayan, ada yang bisa menjawab? Nah, baik. Selain nelayan, yaitu banyak sekali pekerjaan seperti petani tambak, petani garam, bahkan dari pantai itu pun bisa dijadikan sebuah profesi, yaitu mengubah sebuah pantai itu memanfaatkannya menjadi sebuah pariwisata. Nah, itu tentu memerlukan banyaknya orang yang dapat mengolah pantai itu menjadi sebuah wisata yang indah dan menghasilkan pekerjaan. Selain itu juga banyaknya pengrajin dari hasil dari pantai itu sendiri untuk dimanfaatkan dan bisa dijual. Itu adalah jenis pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh masyarakat pesisir atau di sekeliling pantai. Bapak ulangi, yaitu seperti nelayan, petani tambak, petani garam, dan pengelola wisata serta seorang pengrajin. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah suatu dataran yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jadi yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut itu masuk ke dalam dataran tinggi. Itu ya, seperti contohnya di gunung-gunung, bukit-bukit tinggi. Nah, masyarakatnya mayoritas itu bekerja sebagai yang dataran tinggi, perkebunan, peternakan, lalu pertanian, buruh, dan tukang. Nah, sekarang yang dataran rendah, maaf. Untuk dataran rendah, jika dataran tinggi tadi ketinggian kedatarannya yaitu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, kalau dataran tinggi adalah di bawah 600 meter dari permukaan laut itu tadi. Berarti 0 sampai 200 atau 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, itu kondisi datarannya. Nah, dari dataran rendah itu mayoritas penduduknya berprofesi seperti petani, buruh, pedagang, karyawan, dan pegawai. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jenis pekerjaan yang dialami atau dilakukan oleh masyarakat di perkotaan. Ada yang tahu? Ini tentu kalian bisa sering melihatnya, seperti Pak Polisi di jalan-jalan, yang ada di jalan lintas. Nah, itu biasanya ada di kota-kota. Maka jenis pekerjaan yang ada di perkotaan seperti polisi, guru, dokter, sopir, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya di dataran tinggi kok di sana terdapat sebuah bangunan puskesmas yang di sana melibatkan sebuah orang-orang kesehatan seperti dokter. Nah, itu kondisional melihat kebutuhan di suatu wilayah. Seperti di pesisir pantai juga bisa jadi adanya puskesmas yang melibatkan para tenaga kesehatan untuk dapat bekerja di sana. Maka tidak menjadi patokan, hanya menyesuaikan oleh kebutuhan dan kondisi. Namun seperti Bapak jelaskan di awal, yaitu letak geografis itu sangat mempengaruhi banyaknya pekerjaan dan jenis pekerjaan yang ada yang dilakukan masyarakat sekitarnya. Baik, jadi kalian anak-anak mungkin sudah bisa membedakan kan dari dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta perkotaan dari pengalaman kalian, dan yang seperti Bapak jelaskan tadi bisa membedakan jenis pekerjaannya. Seperti petani atau perkebunan kopi itu biasanya di gunung-gunung, biasanya di Lampung, ada di Lampung Barat itu mayoritas seperti petani kopi. Nah, kenapa dia memiliki pekerjaan sebagai petani? Karena di Lampung Barat itu datarannya tinggi dan di sana cocok ditanami tumbuhan seperti kopi dan lain sebagainya, peternakan juga. Maka banyaknya jenis pekerjaan seperti itu. Seperti di kota, misalnya kalian pernah ke Tanjung Karang, pasti di sana kalian melihat polisi, dokter, banyak mobil-mobil yang melibatkan pekerjaan supir. Nah, itulah jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Baik, jika kalian sudah paham dan bisa membedakan,
kali ini Bapak ada sebuah video. Nah, video itu silahkan anak-anak mengamati lalu bisa berkomunikasi dengan teman yang lain atau membentuk sebuah kelompok kecil dan berdiskusi tentang pekerjaan apa saja sih yang terlibat dalam video itu. Seperti di awal Bapak jelaskan tadi, seperti teh, ada yang penanam teh, pemetik teh, dan pengolah teh. Nah, ini ada Bapak sebuah video, yaitu video yang ada di pantai. Coba kalian analisis, kalian amati, nanti dikumpulkan ke Bapak apa yang informasi yang kalian dapat dari video ini tentang pekerjaan apa saja yang dilibatkan dari hasil bumi di lingkungan pantai. Baik, setelah kalian paham, silahkan dilihat diskusi, dan nanti di akhir Bapak memberikan PR untuk anak-anak yang Bapak sayangi. Bapak memberikan PR, coba kalian tulis 1 sampai 10 atau 1 sampai 15 jenis pekerjaan yang ada di sekeliling kalian dan terdekat dari kalian. Bahkan Bapak Ibu kalian juga boleh dicantumkan di situ. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat dan didiskusikan. Terima kasih.